selalu semangat, dan orang yang semangat melakukan ibadah akan Allah mudahkan dia. Dan sungguhnya Allah benar-benar selalu bersama, memberikan kemudahan, memberikan balasan maksimal, memberikan pertolongan. Kalau Anda tanya, Ustadz, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup seorang muslim, memang pondasinya harus selalu semangat. Islam menolak semua yang bertolak belakang dengan semangat. Seperti malas, ya. Karena Nabi SAW berlindung dari sifat malas dan menyuruh kita berlindung dari sifat malas. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan malas kalau sengaja dilakukan sehingga terbengkalai ibadah masuk dalam kategori dosa besar. Jadi nggak boleh dalam Islam. Yang ada adalah selalu semangat dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa mendatangkan balasan yang sempurna dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam hal-hal yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan. Wajib seperti sholat 5 waktu misalnya, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, bakti sama orang tua, ya, dan yang lainnya, seperti juga menuntut ilmu di saat kita sekarang lakukan ini, ataupun yang disunnahkan dari sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, berdoa, berzikir, semuanya harus diisi dengan semangat. Atau yang berhubungan dengan masalah urusan duniawi kita. Semangat dalam aktivitas keseharian. Selama bukan haram. Kita dianjurkan untuk semangat untuk mencari nafkah. Untuk mengejar yang terbaik dari urusan dunia kita. Misalnya di kampus atau di sekolah titel akademik tertinggi. Misalnya Bapak Ibu di kantor mengejar jabatan yang terbaik. Semua itu dibolehkan. Dan Allah rangkumkan dalam surah Al-Qasas. Surah nomor 28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat sana untuk kalian dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Jadi orang muslim memang harus selalu semangat mengejar urusan akhiratnya dan urusan dunianya. Selalu mencari prestasi terbaik. Dan apapun yang membuat atau bertolak belakang dengan semangat itu berarti sesuatu yang negatif dan dilarang dalam agama Islam. Semangat yang sedang kita bahas adalah semangat dalam beribadah atau semangat dalam mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan. Sebelum jauh membahas tentang dalil, contoh-contoh dari para salafus saleh berhubungan dengan masalah ini, perlu kita tahu teman-teman sekalian, potensi semangat ini selalu ditunggangi oleh syaitan kepada orang-orang yang hatinya lemah secara keimanan agar semangatnya dipakai dalam maksiat. Bukankah orang-orang yang ingin melakukan perbuatan dosa misalnya berzina, dia ingin target berzina dengan seseorang lawan jenis misalnya, atau dengan seorang pelacur, wa na'udzubillah, kita akan temukan dia semangat untuk mengerjakan itu. Dia programkan. Dia siapkan baju terbaiknya, parfum terbaiknya, waktu terbaiknya, kendaraan terbaiknya, mungkin ucapan godaan yang terbaiknya, mungkin juga gerakan-gerakan terbaiknya. Semua dia lakukan dengan semangat untuk mencapai satu perbuatan dosa. Bukankah orang-orang yang mau mencuri semangat untuk mengatur strategi pencurian tersebut supaya dia berhasil? Rumah mana yang dia jadikan sebagai target, siapa yang dia jadikan sebagai target, jenis harta apa yang dia mau curi, waktu mana yang tepat, strategi apa yang membuat dia bisa selamat dari kerumunan massal misalnya, atau kerumunan massa yang akan memergoki dia misalnya. Atau mungkin kalau dia ketangkap bagaimana dia bisa lepas dari jerat hukum. Dia semangat untuk melakukan perbuatan tersebut. Bukankah orang-orang kafir, mereka pada saat keluar ke perang Badar, lokasi Badar jauh sekali jaraknya. Di tahun 2 Hijriah, di tanggal 15 Ramadan, mereka keluar dengan 1.000 orang pasukan dari Mekah ke Badar. Ini jauh sekali. Jauh sekali lokasinya. Kalau sekarang ini Mekah ke Badar itu kalau saya tidak salah ya, sekitar mungkin 3 jam dengan kendaraan. Atau bahkan bisa sampai 4 jam dengan kendaraan bermotor kayak kita sekarang, bus ataupun mobil misalnya, ya. Zaman dulu itu mereka kalau jalan sendiri dengan kuda bisa memakan sehari atau 2 hari. 2 hari perjalanan. Kalau pasukan itu bisa
3-4 hari karena pasukan cukup besar. Tapi pasukan kafir Quraisy dengan semangatnya keluar dari Mekah untuk memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi Islam. Mereka dengan semangat lakukan itu. Tapi semangatnya salah tempat. Ditunggangi oleh syaitan untuk justru memerangi kebenaran. Mereka keluar dari Mekah ke Madinah, jaraknya lebih jauh lagi. Bisa 6 jam berkendaraan motor kayak kita sekarang. Mungkin bisa ya sepekan, 5-6 hari baru bisa sampai dari Mekah ke Madinah kalau pasukan besar. Tapi mereka keluar di tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah menuju ke Madinah di lokasi Uhud untuk memerangi muslimin. Mereka keluar di perang Khandak atau Ahzab di tahun 5 Hijriah dengan 10.000 pasukan. Kalau di Badar 1.000 pasukan, di Uhud 3.000 pasukan, di Khandak 10.000 pasukan. Saking banyaknya gabungan suku-suku yang membenci Islam pada saat itu, Allah sebut dengan pasukan Ahzab. Jamak daripada hizib artinya kelompok-kelompok. Dan Allah namakan satu surah untuk mengenang peperangan itu dikenal dengan surah Al-Ahzab. Surah nomor 33. Menceritakan bagaimana semangatnya mereka mengepung Madinah selama 43 hari hanya untuk memerangi muslimin. Walaupun mereka kalah. Tapi mereka semangat lakukan itu. Mereka semangat lakukan itu. Di perang Hunain, bagaimana suku Hawazim yang keluar dari Taif dengan 12.000 pasukan, 10.000 pasukan siap untuk memerangi muslimin. Yang akhirnya juga dimenangkan oleh muslimin. Ya. Begitu seterusnya, mereka semangat dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosanya. Karena ditunggangi oleh syaitan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, harusnya justru menggunakan potensi semangat yang sudah Allah kasih ini. Dan tadi di awal sudah saya jelaskan adalah bagian daripada agama kita untuk kita gunakan dalam hal-hal yang positif. Harus selalu semangat dalam ibadah, kebaikan-kebaikan. Selalu tekan diri kita agar selalu semangat mengejar dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Ini tentu banyak sebabnya atau caranya, triknya untuk menuju ke sana. Yang pertama teman-teman sekalian, agar kita semangat ini, kita harus cari tahu apakah memang dalam agama kita dianjurkan untuk semangat dalam mengejar ibadah ini. Jawabannya iya. Coba Anda lihat, buka surah Al-Ankabut ayat terakhir dari surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini tentang bagaimana agar umat Islam ya, selalu semangat, dan orang yang semangat melakukan ibadah akan Allah mudahkan dia. Allah sebutkan di ayat 69-nya surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, berusaha, semangat ya, untuk mencari keridhaan kami, mengejar apa yang Allah janjikan, ya, mengejar apa yang ya, Allah akan berikan sebagai balasan dari amal-amal yang dia kerjakan, benar-benar akan kami tunjukkan ya, kepada mereka jalan-jalan kami. Kami akan mudahkan menuju ke jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar selalu bersama, memberikan kemudahan, memberikan balasan maksimal, memberikan pertolongan bagi orang yang mau berbuat kebaikan. Ayat ini ayat yang sangat jelas dan gamblang tentang perintah agar setiap muslim semangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan jangan pernah berikan celah syaitan untuk mengendorkan semangat kita dalam ibadah, justru membuka semangat dalam pintu kemaksiatan. Karena syaitan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Bapak Ibu, wajib hukumnya menghapus persepsi dari benak kita kalau syaitan itu kuat. Ya. Biasa kan ada orang bilang begitu ya. Kenapa Anda buat dosa? Wah, godaan syaitannya kuat banget. Ini bohong, dia tipu dirinya sendiri. Kuat dari mana? Apakah syaitan menjelma depan mata kita lalu mencekik kalau kita tidak berzina? Atau kita dicambuk sama dia, atau dia akan memenggal leher kita kalau kita tidak bermaksiat? Demi Allah dia tidak mampu. Dan Allah sudah bongkar dalam surah Ibrahim apa yang akan disampaikan oleh iblis nanti hari kiamat di neraka. Syaitan akan mengatakan, ya, "Da'autukum fastajabtum li." Saya hanya membisikkan kalian, kalian yang menjawab itu.
kalian yang sengaja menjawab panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa selamatkan diriku dan saya juga tidak bisa selamatkan diri kalian. Ya. Jadi iblis hanya membisikkan, syaitan hanya membisikkan. Sebagai contoh, Anda semua hadir di sini. Masya Allah begitu banyak yang hadir, walaupun di siang hari mungkin banyak di antara kita masih beraktivitas ataupun mau istirahat siang, tapi meluangkan waktu untuk datang. Saya yakin tadi pada saat Anda mau datang ke sini, ada saja godaan syaitan. Udahlah, tidak usah hadir. Oh, masih ada aktivitas yang ini dan itu. Tapi apa yang terjadi? Saya yakin teman-teman kada sudah menginjakkan kaki di masjid ini, berazam, bertekad dengan semangat. Tidak, saya mau dengar pengajian offline. Saya mau cari ilmu. Syaitan bisa buat apa? Enggak bisa buat apa. Dia kalau tidak bisa membuat seseorang muslim meninggalkan satu ibadah, maka minimal dia hanya mengendorkan semangatnya atau mengurangi kadar pahalanya. Tapi kita bisa melawannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak semangat. Tidak ada alasan. Jadi fahami poin pertama agar Anda selalu bisa semangat dalam ibadah. Kalau ini memang perintah Allah. Dan kalau kita sudah melangkah satu langkah saja. Kayak tadi Anda sudah starter motornya, starter mobilnya. Sudah coba jalan. Maka dengan sendirinya Allah mudahkan sebagaimana tadi. Akhir surah Al-Ankabut. Anda kalau sudah daftar di travel. Mau haji sama umrah. Kalau Anda tetap berjalan, walaupun syaitan bisikin, maka Allah akan mudahkan perjalanannya. Begitu seterusnya. Semuanya akan Allah mudahkan. Awalnya saja syaitan membuat kita malas. Di saat kita bangun tengah malam misalnya. Kita digoda oleh syaitan. Sebagaimana kata Nabi SAW. Kalau seseorang di antara kalian bangun di tengah malam dalam hadis sahih, maka pendampingnya dari malaikat di sebelah kanannya akan mengatakan, bangunlah, sholatlah. Biasa kalau bapak ibu terkaget tengah malam, ada bisikan mau sholat tahajud itu dari malaikat. Kita mau ikutin atau tidak, itu tergantung keputusan kita pribadi. Tapi kata Nabi SAW, nanti pendampingnya dari qarin, pendamping dari syaitan akan mengatakan, tidurlah malam masih panjang. Jadi masih 3:30, masih bisa tidur setengah jam. Kadang-kadang tinggal 10 menit subuh. Udahlah, tidur 5 menit, padahal kebablasan nantinya. Itu syaitan yang goda. Caranya gimana? Tolak saja. Tidak usah ikutin. Coba Anda bangun, Anda wudu, Anda sholat. Maka kalau kita sudah melangkah kamar mandi untuk wudu, berat tapi lama-lama jadi ringan dan Allah akan mudahkan. Nah itu yang dimaksud dalam surah Al-Ankabut tadi di ayat terakhirnya. Jadi bisa kita lakukan itu. Itu dari ayat Al-Quran surah Al-Ankabut. Kalau dari hadis Nabi SAW, beliau melarang, beliau menolak buat diri beliau sifat pesimis, putus asa, merasa tidak mampu, dan juga mengajak umatnya untuk menolak itu. Dan beliau mengatakan, aku sangat tidak menyukai pesimis. Wa uhibbul fa'la. Dan aku sangat suka dengan kalimat optimis. Semangat. Saya bisa, saya mampu, saya akan lakukan, saya akan berusaha. Begitu orang Islam. Selama teman-teman sekalian nyawa belum dicabut oleh Allah SWT, walaupun di akhir hidup, tetap lakukan ibadah. Sudah pernah dengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau sholat ditusuk oleh Abu Lu'lu, dan tusukannya ini luar biasa. Di punggung sebelah kiri beliau atau sebelah kanan ditusuk dengan pisau yang sangat tajam sampai tembus ke depan. Waktu tabibnya mengecek, disuruh Umar bin Khattab minum susu, keluar dari 2 sisi susu itu karena lubangnya sangat dalam. Dan masa dulu tidak ada operasi kayak kita. Ini sudah bisa membawa pada kematian. Jadi saking parahnya lukanya, sampai Umar bin Khattab pingsan. Waktu beliau pingsan, di sebelahnya ada Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu tentu jadi sahabat dan penasihat beliau, sekaligus mertuanya. Karena di akhir hidup Umar menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummul Kalthum. Dan beliau meninggal di pangkuan Ummu Kalthum radhiyallahu anhu majma'in. Dan di sebelahnya Ali ada Abbas, paman Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Maka Abbas bisikin Ali, ini sudah waktu sholat masuk, sudah azan. Amir Mukminin, raja kita ini, mungkin orang beriman sedang pingsan. Bagaimana caranya kita bangunkan? Kita biarkan saja dia, dalam pingsannya nanti dia sadar baru dia sholat, atau bagaimana? Kata Ali, tidak. Kita bangunkan dia. Dan saya tahu caranya. Maka Ali mendekat dengan kuping Umar sambil mengatakan, As-salah ya amiral mu'minin. As-salah ya amiral mu'minin.
Salat wahai pemimpin orang-orang beriman. Salat wahai pemimpin orang beriman. 2 kali. Tiba-tiba Umar bangun dari pingsannya dan mengatakan apa? Ya, benar. La Islam liman la salatalah. Tidak akan dianggap seseorang itu muslim yang tidak salat. Padahal ini lubang nih. Ya, dari belakang ke depan lubang. Kita kadang-kadang cuma kena blink sedikit, enggak ke masjid. Ya. Cuma ngantuk sedikit, enggak sholat malam. Ini dalam kondisi sudah akan mendatang ajal, menjemput ajal. Ajal akan menjemputnya, tetap semangat dalam ibadah. Anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di akhir hidupnya, rambutnya semua sudah putih, alisnya putih, jenggotnya semua putih, 90 tahun lebih. Beliau pernah pegang bibit pohon kurma. Pohon kurma ini mirip sama kita pohon kelapa, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanam dari kecil, bisa puluhan tahun baru berbuah. Lama sekali, umurnya juga panjang, ratusan tahun. Pohon kurma sama. Abdullah bin Umar di akhir hidupnya sudah putih semua rambutnya, putih jenggotnya. Sudah ini orang anggap sudah akan meninggal dunia, gitu nggak lama lagi. Tapi beliau ambil bibit pohon kurma yang kecil dan beliau mau tanam. Waktu itu murid-muridnya datang lalu mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, maaf kami mau bertanya, kira-kira kalau anda tanam pohon kurma ini, kapan anda ambil manfaatnya? Cuma mereka nggak enak bilang, anda ini sudah tua sekali, nanti mungkin meninggal sebelum berbuah. Mereka cuma mengatakan, kapan akan anda ambil manfaatnya? Apa kata beliau? Dengan semangatnya ya, beliau mengatakan, kalau aku tidak bisa mengambil manfaat darinya, dari buah-buahannya nanti, maka akan diambil manfaat oleh orang setelahku. Kalau aku meninggal, ini berbuah, mereka ambil, aku akan dapat pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah tanaman, pohon. Kemudian mengambil manfaat dari pohon tersebut, manusia, jin, hewan-hewan, serangga. Daunnya bernaung, ambil daunnya, ambil buahnya, atau bernaung di bawah naungan pohon tersebut, kecuali akan menjadi pahala bagi penanam pohon tersebut. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu semangat dalam kebaikan. Dan Nabi SAW juga bersabda, kalau seandainya kalian tahu esok terjadi kiamat, dan di tangan kalian ada bibit tanaman, tetap tancapkan. Besok kiamat, kita udah tahu ini, kita tanam besok juga hancur loh. Tapi kalau sudah di tangan, maka tancapkan. Tidak ada kata-kata terlambat bagi seorang muslim. Selama ajal belum datang, isi dengan kebaikan-kebaikan. Ingat teman-teman sekalian, yang kita akan sesali nanti di hari kiamat, justru peluang-peluang ibadah yang kita sia-siakan. Itu akan kita sesali sekali. Di hari kiamat itu, di hari penyesalan, salah satu nama hari kiamat adalah hari penyesalan. Akan ada 3 golongan orang yang menyesal. Golongan pertama ini sudah kita tahu semuanya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, yang akan kekal di api neraka karena mereka kekal. Nanti mereka nyesal tuh. Ini sudah kita tahu semua, pasti akan menyesal, gitu kan? Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang penyesalan mereka. Golongan kedua, usatul mu'minin. Orang mukmin yang banyak dosanya. Orang mukmin yang banyak dosanya, karena terlalu banyak dosanya sampai timbangan dosa lebih berat daripada amal solehnya. Nah, ini menyebabkan mereka harus masuk neraka dulu. Disiksa dulu. Allahu alam berapa lama disiksa. Di situ mereka menyesal. Coba dulu saya tobat ya. Ini penyesalan yang terjadi. Makanya teman-teman kalau masih ada kesempatan. Saya punya judul ceramah di YouTube kalau teman-teman cari. Judulnya itu inilah hari emasmu. Setiap kali Allah kasih kesempatan kita hari seperti ini. Walaupun cuma 1 hari. Anggap besok kita meninggal. Ini hari emas. Karena 1 hari ini bisa kita tambah amal-amal soleh di buku amal kita, dari apa yang sudah kita kerjakan yang lalu, atau kalau kita punya dosa yang menyebabkan hukuman hari kiamat, atau mampir ke neraka dulu, bisa kita segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesempatan mas. Jadi kalau orang yang dosanya lebih banyak hari kiamat karena tidak taubat selama di dunia, daripada amal solehnya juga nyesal, akan masuk neraka dulu, walaupun mereka keluar nanti masuk ke dalam surga. Ada golongan ketiga, ini yang perlu kita fokus. Yaitu penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Tapi banyak peluang derajat di surga yang dia bisa dapatkan kalau peluang amal soleh di dunia dia tidak sia-siakan. Misal, Bapak Ibu setiap malam kan selama hidup punya kesempatan sholat malam. Tapi selalu syaitan bisikin, kan cuman sunnah,
kamu ngantuk, apalah 1000 godaan syaitan. Dan kita selalu iyakan. Sehingga lewatlah 10 tahun, 20 tahun dari hidup kita, kita tidak pernah sholat malam. Ini teman-teman tidak dosa karena sunnah. Tetapi tetap akan menjadi penyebab penyesalan pada hari kiamat. Kita di akhirat sana nanti, di surga pada saat masuk, kita tahu sebenarnya nanti pada saat itu. Oh, kalau selama 10 tahun itu saya sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat, derajat saya di sana loh, bukan di sini. Walaupun di sini sudah sangat bagus fasilitasnya. Apa kata Nabi SAW? Nanti kalian di surga, pada saat beliau lagi jalan dengan para sahabatnya dan langit malam hari lagi terang, bintang-bintang gemerlapan. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, nanti kalian di istana surga kalian, seperti kalian di bumi ini melihat bintang-bintang itu. Artinya ada orang di surga derajatnya tinggi sekali. Kalian di bumi, itu mereka seperti di langit, di bintang-bintang itu. Jaraknya mungkin ribuan tahun. Cuma lihat cahaya yang bergelapan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa maksudnya kita sampai tidak tahu bagaimana istananya, bagaimana fasilitasnya, kita tidak tahu. Karena jauhnya jaraknya. Tapi sama-sama di surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Tapi istana yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para utusannya. Maksudnya orang-orang yang sibuk beramal saleh. Kalau ada peluang amal soleh yang Bapak Ibu sia-siakan, nyesal nanti hari kiamat. Dan yang uniknya, peluang ibadah ini kalau Bapak Ibu kendor tidak semangat, sekali luput, maka akan luput selamanya. Contoh, tadi misalnya, di waktu sholat duhur, maaf kalau di sini teman-teman kebetulan contoh yang saya sebutkan tepat pada Anda ya, karena saya tidak kenal Anda semua dan saya tidak tahu kalau tadi misalnya ada yang masbuk sholat. Misal tadi waktu duhur, ada orang masbuk sholat. Dia telat 1 rakaat. Sehingga di buku amalnya dicatat, sholat duhur di hari Kamis, di tanggal ini, ya dia telat 1 rakaat. Tentu akan beda pahalanya dengan orang yang sholat dari awal waktu. Ya, karena mulai takbiratul ihram sama imam Allahu Akbar, kita juga Allah Akbar, mulai malaikat catat pahalanya. Pahala gerakan, pahala bacaan, pahala doa akan dibaca. Orang yang masbuk 1 rakaat, dia kehilangan peluang itu dari awal waktu itu. Dia mulai dicatat pahala di rakaat kedua yang dia ikut sama imam. Kalau salam, dia kan harus tambah 1 rakaat. Itu enggak dihitung berjamaah, itu dihitung sholat sendiri. Berarti sholat duhurnya yang 4 rakaat, 3 rakaat dia dapat berjamaah, 1 rakaat dihitung sholat sendiri. Pahala sendiri. Berarti beda dengan orang yang ikut berjamaah 4 rakaat kan? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini yang harus difahami. Orang ini, walaupun dia nyesal, biar dia menangis darah, tidak akan pernah dia bisa kembali ya meminta pada imam atau minta kepada Allah kembalikan waktu karena saya ingin ikut dari awal takbiratul ihram pertama imam. Gak bisa lagi. Selamanya akan dicatat dia masbuk pada saat itu. Maka jangan sia-siakan. Ya, jangan terus terlalaikan. Harus semangat mencari mana yang terbaik. Bagi bapak-bapak sebelum azan sudah ke masjid. Selalu di saf pertama. Selalu tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Itu harus menjadi target. Para salafus saleh, teman-teman sekalian, menjadikan ini sebagai semangat mereka. Ya. Anda bisa lihat misalnya, ya, dinukil oleh para ulama tentang bagaimana para ulama salaf menjaga. Ada Waqi ibn al-Jarrah menukil tentang Al-A'mash. Al-A'mash ini namanya Sulaiman ibn Mahran. Salah satu gurunya Imam Bukhari, ya, guru yang kesekian di jalur sanad hadis, terkenal dengan kesolehannya. Waqi ini menceritakan Al-A'mash itu selama kurang lebih 70 tahun tidak pernah luput dari takbiratul ihram. 70 tahun imam Allah Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya. Tidak pernah ketinggalan satu kali pun. Karena semua bisikan syaitan mengendorkan semangat dia untuk mengejar, dilawan. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak telat? Jangan telat datang. Jangan azan baru wudu, telat nanti. Dan sekali telat takbiratul ihram tidak bisa diperbaikin. Tidak bisa, selamanya. Itu kerugian. Dan sudah cukup membedakan derajat kita sama orang yang datang dari awal waktu tadi. Makanya Nabi SAW memotivasi kita dalam hadis beliau yang masyhur, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari. 40 hari ini programkan walaupun cuma sekali seumur hidup Bapak Ibu. Terutama bapak-bapak ya.
Walaupun sekali seumur hidup. Kalau bisa selamanya bagus. Kayak tadi Al-Amas 70 tahun tidak pernah ketinggalan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar di belakangnya. Tapi Nabi SAW bilang apa? Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari. 5 waktu sholat ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya hari pertama. Hari kedua, hari ketiga. Ini kurang lebih lah 1 bulan setengah. 1 bulan 30 hari ya. Kemudian tambah 10 hari lagi. Sebulan setengah atau kurang sedikit. Itu non-stop bapak-bapak terutama azan sudah di masjid. Imam Allah Akbar, Anda juga Allah Akbar. Apa jaminannya? Kata Nabi SAW, dia akan dijamin dari kemunafikan. Ya. Selamat dari kemunafikan. Dan dia juga akan bersih dosa-dosanya. Dan ini motivasinya. Disebutkan dinukil dari seseorang juga Al-Qadi Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau berkata, aku tidaklah pernah sholat fardu sendirian kecuali 2 kali. Dan ketika aku sholat sendirian, aku merasa seakan-akan aku tidak sholat. Jadi umurnya beliau puluhan tahun. Di atas 80 tahun. Selama mulai dari balik sampai akhir hidupnya, itu hanya 2 kali tidak sholat dengan imam. Itu pun karena ada uzur syar'i. Ya. Selebihnya semua dengan imam. Begitu luar biasa mereka menjaga. Muhammad bin Sama'ah rahimahullah berkata, selama 40 tahun aku tidak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. 40 tahun. Kalau tadi untuk mendapatkan selamat dari sifat kemunafikan dan api neraka ya dalam hadis. Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul takbiratul ihram imam selama 40 hari, dia akan selamat dari api neraka dan kemunafikan. Selamanya. Akan Allah jamin itu. Ya. Ini dia tidak pernah ketinggalan imam takbiratul ihram pertama imam 40 tahun. Walaupun sehari saja. Kecuali ketika ibuku meninggal dunia. Jadi pada saat ibunya meninggal dunia, karena dia sibuk mengurusnya, sampai bawa ke pemakaman, lewat waktu sholat azan. Dan pada masa itu, masa mereka, belum ada mikrofon kayak kita sekarang. Sehingga dengan kesibukan urus jenazah ibunya, dia nggak dengar azan. Setelah kuburin baru dia tahu ternyata sholat sudah lewat. Itu aja satu dia kehilangan. Selebihnya 40 tahun semua tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ini luar biasa gitu. Dinukil juga Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ini ulama tabi'in yang masyhur. Terkenal dengan kesolehannya. Orang-orang di Irak itu kalau merasa imannya lemah, biasa ketemu sama beliau. Karena nasihatnya sangat menyentuh secara keimanan. Orang ini ya disebutkan bahwasanya selama 40 tahun tidaklah dikumandangkan azan melainkan beliau sudah berada di masjid. Dan dinukil dari muridnya, ya, salah satu muridnya sehingga saya bernama Abdullah mengatakan, waktu dia dinikahkan oleh Sa'id bin Musayyib dengan anak Sa'id bin Musayyib, dia mengatakan, waktu Sa'id bin Musayyib datang ke rumah saya, maka saya heran, saya buka pintu ternyata beliau, karena saya belum pernah melihat selama 40 tahun, ya, Sa'id bin Musayyib ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dan itu pun beliau mengatakan tentang dirinya, Sa'id bin Musayyib mengatakan rahimahullah, saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun dan saya tidak pernah sholat kecuali di belakang imam. Maksudnya saf pertama. Asy-Syu'bi juga seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, semenjak aku masuk Islam belum pernah aku dengarkan azan kecuali aku sudah wudu dan sudah siap langsung mengerjakan sholat. Ya, ini menandakan mereka sangat menjaganya. Dan ulama-ulama di masa-masa kita pun seperti dinukil dari Syekh bin Baz, ya, bagaimana beliau sangat terkenal. Ya, walaupun Syekh bin Baz itu matanya buta, tapi beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dan juga tidak pernah ketinggalan sholat malam, dinukil dari anak beliau yang bernama Ahmad. Beliau mengatakan, ya, semenjak saya hidup bersama ayahku, maka saya tidak pernah temukan beliau meninggalkan bangun sejam sebelum subuh untuk sholat tahajud 11 rakaat, kemudian juga sholat berjamaah di masjid. Ya. Jadi selalu saja ya mereka menjaga dengan semangat ibadah-ibadah tersebut. Nah ini poin yang luar biasa dan cukup banyak tentunya teman-teman sekalian kalau kita ingin ya melihat bagaimana semangat mereka dalam menjaga ibadah itu. Ini kiat yang pertama ya. Bagaimana supaya kita semangat, kita mengetahui memang Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk selalu semangat. Tadi dalilnya surah Al-Ankabut ayat 69, orang yang semangat
memaksakan diri menuju jalan kami, maka kami akan pandu dia ke jalan kami. Dan Allah bersama dengan orang berbuat baik. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka dengan pesimis, tapi aku suka dengan optimis. Dan selalu semangat untuk mengerjakan. Yang kedua, yang bisa menjadi kiat agar kita selalu semangat teman-teman sekalian. Sebagaimana ahli maksiat semangat. Kejar janji Allah di ibadah yang kita kerjakan. Bahasa ceramahnya fadilah. Saya sarankan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, jangan kerjakan satu jenis ibadah kecuali Anda sudah tahu Anda akan dapat apa di ibadah itu. Baca. Handphone kita sekarang ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Allah sudah mudahkan, Google bisa menyiapkan buat kita. Ketik saja. Misalnya Anda ingin rajin sholat malam. Mulai nanti malam saya mau bertekad, setelah dengar ceramah saya mau mulai sholat malam sampai ajal saya datang. Gimana caranya semangatnya? Jangan lupa. Ini poin yang kedua. Poin pertama, kita tahu kalau Allah memang perintahkan kita untuk semangat ibadah. Yang kedua, kita mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Ketik di Google, keutamaan sholat malam. Akan banyak artikel-artikel ditulis oleh para ulama dan dai kita tentang keutamaan sholat malam. Anda ketik di Instagram, di Facebook sekarang, di TikTok, ya cukup banyak cuplikan ceramah para ustadz-ustadz yang memotivasi tentang keutamaan sholat malam misalnya. Jadi kalau Anda tahu, oh ternyata sholat malam kalau saya kerjakan saya akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, maka kita akan selalu ingin mengejar itu. Dan puncak ibadah seorang muslim kepada Allah di saat dia mengerjakan tepat waktu dan tepat gerakan serta diikuti dengan mengejar janji Allah di situ. Kalau Anda tanya, Ustadz, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Loh memang targetnya sholat malam itu, Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan dalam hadis, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi dan Allah sengaja bertanya kepada para malaikatnya. Ada enggak hamba-hambaku yang malam ini bangun, dia minta pertolongan saya tolong. Dia punya hajat saya penuhi, dia memohon ampun saya maafkan. Berarti kalau kita bangun untuk mengejar 3 hal ini, untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah, menyampaikan hajat kita kepada Allah, memohon maaf atas kesalahan kita, maka itu target, salah satu target utama dari sholat malam. Ketahui kita akan dapat itu. Dan ini akan membuat kita konsisten nanti, istiqomah dalam mengerjakan sholat malam itu. Tarik dalam semua kegiatan. Bapak Ibu ingin rajin bersedekah. Kayaknya saya masih malas sedekah nih Ustaz. Gimana caranya supaya saya lebih semangat bersedekah? Supaya saya tidak selalu dibisikin syaitan ragu dengan kemiskinan. Sementara Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran. Ya, Asyaitonu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Dalam bab sedekah. Anda bisa baca surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Itu bicara tentang sedekah semua. Di antara salah satu ayat di situ dari 161 sampai 174 dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan itu, syaitan dalam bab sedekah ini menjanjikan kalian ya kemiskinan dengan sedekah. Dan Allah menjanjikan kalian pengampunan dan rezeki yang luas dengan sedekah itu. Yang mana kita pilih? Setiap lewat kota amal kayaknya masih ada keperluan lebih penting. Setiap ada orang miskin minta, kayaknya dia masih kuat nih cari orang lain. Saudaraku, mungkin itu kesempatan sedekah terakhir. Mungkin setelah orang miskin itu pergi, kotak amal itu lewat, terus ajal kita datang. Itu mungkin amal terakhir. Kenapa masih nyari peluang lain depan mata sudah ada? Itu bisikan syaitan. Atau sengaja bisikan syaitan kalau dia tidak bisa menahan kita untuk bersedekah, dia meminta kita atau mengajak kita untuk mencari jumlah yang paling sedikit. Di kantong ada uang 5.000, ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Kalau Anda mau niat sedekah 100.000, syaitan akan beratkan tuh. Udahlah 5.000 aja cukup. Kan yang lain masih banyak kebutuhan. Padahal untuk memberikan di jalan Allah harus yang terbesar, yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Yang kalian infakkan pasti dia akan ganti. Maka jangan ragu. Nabi SAW mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan kau perhitungan di jalan Allah, nanti Allah perhitungan juga sama kamu. Kotak amal lewat, ditaruh 2.000 rupiah, 2.000-nya tua lagi. Sudah gitu minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keselamatan, kekayaan, 2.000 rupiah, tua lagi. Gitu kan? Gimana caranya? Berikan yang terbaik. Dan dalam bab ini, teman-teman supaya kita semangat untuk mengerjakan sedekah,
perlu tanamkan di benak kita poin pentingnya. Ini yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf sebelum kita. Bahwasanya bab sedekah ini yang butuh terhadap sedekah adalah pemilik harta, bukan orang miskin. Yang butuh dengan sedekah justru kita pemilik harta. Kalau tidak ada orang yang bisa kita sedekahin, kita dapat pahala sedekah di mana? Justru kita yang butuh. Orang miskin yang kita kasih 50 ribu atau 100 ribu cuma dipakai untuk kebutuhan hajatnya. Tapi nilai 50 ribu atau 100 ribu yang kita sedekahkan itu karena perantara orang miskin tersebut akan dibawa timbangan amal kita hari kiamat. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang tadi sempat kita sebutkan kisahnya 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Beliau teman-teman sekalian pada saat membungkus ya sedekahnya, lalu kemudian beliau bagi-bagi kepada orang miskin, habis itu beliau senyum lebar. Itu juga dinukil dari Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in yang lain. Mereka senyum lalu mengatakan, lihatlah sambil tunjuk orang miskin itu. Lihat orang-orang ini membawa amal kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Secara kasat mata, dia bawa pulang baju, dia bawa pulang makanan, dia bawa pulang uang yang kita kasih, kasat mata. Dipakai sama dia, selesai. Urusannya selesai dia. Tapi kita tidak. Nilai barang yang kita kasih itu dibawa melalui perantara dia ketimbangan amal kita hari kiamat. Dan Allah tidak akan balas 10 ribu rupiah dengan 10 ribu angkanya di timbangan. Tidak. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsadiha. Siapa yang mendatangkan, melakukan satu amal saleh, Allah akan lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dalam hadis Bukhari, ila sab'amiyya di'fin ila adhafin katsira. Bisa sampai 700 kali lipat atau kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah akan kasih tergantung kadar keikhlasan kita. Dalam ibadah juga ini teman-teman, Anda bisa dapat ekstra pahala dari pengemasan ibadah. Pengemasan ibadah. Contoh, kita kembali ke contoh awal tadi, sholat malam. Kalau teman-teman bangun malam, karena sudah baca keutamaan, oh sholat malam dapat ini nih. Ya. Terus kita terbangun malam, kita teringat hadis itu, oh kayaknya sholat malam besar keutamaan, saya mau sholat deh. Dapat pahala. Tapi ada orang yang bisa mendapatkan ekstra pahala dari sholat malamnya. Caranya gimana? Kemas sholat malam itu dengan baik. Contoh, sebelum tidur diniatkan memang ingin bangun sholat malam. Siapkan baju khusus untuk sholat malam. Mukena kalau ibu-ibu mungkin khusus. Sejadah kita khusus dibubui minyak wangi. Kita sudah pilih surah yang kita ingin baca. Kita sudah tentukan jam yang kita ingin bangun untuk sholat malam. Maka ini kemasannya, pahalanya lebih besar. Beda pahalanya antara orang yang keluar, ada orang miskin lewat, dia sedekah. Dapat pahala. Tapi ada orang yang bisa dapat pahala ekstra dari kemasannya. Sebelum keluar rumah, dia udah sisipin di kantong kanan, kalau ibu-ibu mungkin di dompetnya atau di tasnya, uang 50 ribu rupiah atau 10 ribu rupiah yang baru, yang belum lecek misalnya, khusus untuk sedekah. Dia sudah niat, ketemu siapapun di jalan dia akan kasih. Ini kan dia kemas dari rumahnya. Pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang tiba-tiba saja ada kesempatan ibadah. Nah ini penting. Orang yang nabung untuk haji dan umroh, tidak punya persiapan, dia kemas tuh. Supaya dia bisa berangkat kapan. Beda dengan orang, tunggu aja deh, kapan nanti Allah kasih rezeki baru saya haji atau umroh. Beda dengan orang yang memang dari awal mengemasnya. Nah ini kemasan ini penting sekali. Ini yang kedua kiatnya. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama ketahui memang Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk selalu semangat dan malas yang disengaja, terutama meninggalkan ibadah bagian daripada dosa. Kemudian yang kedua, cari tahu tentang keutamaan ibadah yang ingin kita kerjakan. Tadi baru dua yang kita kasih contoh, baru sholat malam dengan sedekah. Tapi semuanya, ingin bakti sama orang tua, ingin rajin berdoa, ingin rajin berzikir, ingin rajin ibadah apapun, baca Quran misalnya atau hafal Quran, baca cari keutamaannya. Sebagaimana kalau Bapak Ibu punya satu pelanggaran ibadah, satu pelanggaran agama, atau lebih dari satu. Misalnya ada orang terbiasa bohong, orang terbiasa zina, orang terbiasa judi. Bagaimana caranya dia meninggalkan? Maka dia mencari tahu tentang ancaman Allah di dosa itu. Ketik ancaman di Google, ancaman orang berbohong. Di YouTube misalnya ceramah, ancaman orang berbohong. Nanti dengan dia dengar atau dia baca dari ayat, dari hadis, membuat dia, oh ternyata saya diancam ini, dia bisa meninggalkan. Yang ketiga teman-teman sekalian, yang bisa menjadi
ya, motivator kita untuk selalu semangat adalah teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ini penting sekali, ya. Bagaimana kita selalu bersama dengan orang-orang yang lebih baik imannya daripada kita. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Waktu beliau hijrah ke Madinah sebagai pondasi dasar negara Islam di Madinah, beliau melakukan 3 perbuatan penting. Ini pondasi dasarnya. Dan setiap muslim harusnya bisa menjadikan sebagai pondasi dia berpijak dimanapun dia tinggal. Yang pertama, Nabi SAW membangun masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Supaya ada tempat ibadah buat umat Islam. Jadi kalau Anda berada di satu kota, satu desa, dan alhamdulillah kita syukuri di negara kita ini tidak asing, sering ada masjid agung, masjid jame, masjid raya, apalah namanya, yang merupakan simbol kota itu. Ya, ini cukup bagus, ini sangat bagus. Tapi kalau Anda misalnya punya perusahaan, bisa Anda buat musola atau masjid kecil untuk karyawan Anda misalnya, ya, yang bisa mereka aktivitas sholat. Mungkin di rumah ada tempat khusus Anda khususkan sholat buat Anda sama keluarga. Sholat malam, sholat sunnah. Nah ini penting. Ini yang Nabi SAW contohkan pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ini yang penting. Ini jadi saksi bahasan kita. Jadi antara penduduk asli atau pribumi dengan pendatang. Penduduk asli Madinah dengan muhajirin, orang hijrah dari Mekah. Ini pendatang. Ya. Bagaimana tidak ada lagi batas di antara mereka. Nabi SAW motivasi orang-orang Madinah, sambut saudara-saudara kalian itu. Berikan yang terbaik, Allah akan jamin buat kalian surga. Allah akan gantikan rezeki kalian. Maka orang-orang Ansar dalam surah Al-Hasyr disebutkan, seingat saya surah nomor 59 ayat 21. Bagaimana mereka, Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Ansar memaksakan diri mereka untuk memberikan dan mendahulukan saudara mereka muhajir pendatang walaupun mereka tuh kurang atau membutuhkan itu. Orang-orang Ansar ya tidak membiarkan satu pun dari muhajir datang dari Mekah itu kecuali tinggal di rumah mereka. Mereka perebutkan. Bahkan setelah sekian tahun kalau seorang muhajir yang dari Mekah hijrah ke Madinah itu sudah mulai punya kemampuan, sudah mulai mapan, dia mau keluar pamit dari rumah saudaranya Ansar, orang Ansar itu nangis merengek-rengek, tolong jangan keluar dari rumah saya, tinggallah di sini, keberkahan kami harapkan, gitu kan? Karena inginnya mereka mendapatkan pahala. Dan ini apa pondasi dasarnya? Ukhuwah, persaudaraan, mencari komunitas yang baik. Itu yang Nabi SAW contohkan. Sehingga tidak ada lagi lintas suku, tidak ada lagi lintas negara ya antara muslim dengan muslim yang lain. Dan kita dianjurkan mencari sesama jenis kita. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan yang lebih baik ibadahnya daripada kita. Lalu kita mencintai dia karena Allah. Jalin persahabatan dengan dia. Pernah ada satu sahabat sholatnya khusyuk sekali dalam masjid. Sampai ada orang di depan Nabi SAW waktu lihat orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta orang ini karena Allah. Sholatnya luar biasa. Kata Nabi SAW, kejar dia, ucapkan di depan matanya. Bilang, saya mencintai kau karena Allah. Itu sunnahnya. Kita cari siapa yang lebih sholat dari kita, kita jadikan dia sebagai sahabat dekat kita. Sahabat dekat kita. Kita katakan, saya mencintai anda karena Allah. Ya. Nabi SAW mengatakan di antara 7 golongan yang akan dapat naungan hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ya, ini penting sekali untuk membentuk komunitas. Ya. Dan ingat sabda Nabi, karena kalau kita nanti teman-teman sekalian berteman dengan orang-orang yang lebih baik ibadahnya, pasti kita akan terpengaruh. Dia lebih rajin, dia sholat malam, kita tidak pernah sholat malam. Dia hadir setiap hari majelis ilmu, mungkin kita cuma seminggu sekali. Nanti kita akan terpengaruh dengan dia, itu tujuannya. Sebagaimana kita kalau berteman dengan ahli maksiat, kita juga bisa terpengaruh. Ya, kita berteman sama pengangguran, kita juga ikut. Memang begitu manusia. Kita berteman dengan pemabuk, maka hari pertama, hari kedua kita tidak mabuk, tapi hari ketiga kita sudah terbiasa cium baunya. Seminggu kemudian mereka mengatakan cobalah, sebulan kemudian kita bisa minum khamr. Mungkin setahun kita sudah jual khamr. Tapi kalau kita berteman dengan penghafal Quran, hari pertama, hari kedua mungkin kita belum bisa ngaji, seminggu kita belajar, sebulan kita bisa ngaji, setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi tentang masalah ini, ya.
Surah nomor 18 ayat 28. Allah mengatakan kepada semua hamba-hambanya yang soleh, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, dan bersabarlah engkau hai Muhammad dan ajak orang-orang beriman bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya ibadah ke ibadah yang lain, dakwah ke dakwah yang lain, belajar ke belajar yang lain, gitu kan? Bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Jangan beralih dari orang-orang soleh itu, komunitas-komunitas soleh, hanya karena mau mengejar dunia, proyek tertentu. Ini kan miskin-miskin nih, udah nggak usah deh. Ini yang penting sudah kenal sama-sama di masjid. Saya kalau untuk pekerjaan bergaul sama orang-orang ini yang biasa mabuk, biasa maksiat. Ini keliru. Kata Allah, jangan alihkan matamu hai Muhammad dan ajak juga orang beriman mengalihkan ke orang-orang yang bermaksiat hanya karena mengejar dunia. Jangan kamu begitu orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaan itu telah melampaui batas. Nabi SAW mengingatkan dalam hadits Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani, al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya, komunitasnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka kalian harus melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman kalian. Kalau kita berteman dengan orang malas ibadah, kita akan malas. Berteman sama orang semangat ibadah, maka kita akan semangat. Makanya sahabat ini menjaga sekali komunitas mereka. Mereka selalu bersama dengan orang-orang soleh. Mereka selalu melihat siapa yang lebih baik ibadahnya, lalu mereka mendekatkan diri mereka kepada ahli ibadah itu. Ya. Sampai-sampai sahabat-sahabat Nabi, teman-teman sekalian, itu kalau seseorang di antara mereka mau berpisah ya, kayak misalnya habis sholat subuh, atau duhur, atau asar, atau maghrib, atau isya, salah satu dari waktu sholat ini, bertemu nih, mungkin bapak ibu sudah tetangga sama bapak yang sebelahnya, sudah sering ketemu, tapi para sahabat yang mereka lakukan kalau baru mau pisah, habis sholat asar misalnya sebentar. Habis sholat asar mau berpisah masing-masing ke rumahnya. Mereka tidak pernah berpisah kecuali mereka saling berwasiat satu sama yang lain. Walaupun hanya membaca surah Al-Asr. Mereka mengatakan apa dalam riwayat? Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat yuk. Maka walaupun baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa hidup kalian di dunia. Innal insana lafi khusr. Manusia banyak sekali dalam keadaan rugi, menyesal di dunia dan di akhirat nanti menyesal mereka. Ya. Illa alladziina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan agar bersabar dalam mempertahankan amal saleh sampai ajal datang. Walaupun cuma baca surah Al-Asr baru mereka pisah, tidak ada masalah. Tapi begitu orang soleh sama orang soleh yang lain. Orang soleh sama soleh, mereka pasti akan saling mengingatkan. Kalau kita lagi buat salah, diingatkan sama dia. Jangan loh, itu nggak boleh dalam agama. Diingatkan. Tapi kalau teman-teman yang fajir, yang jauh dari agama, dia biarkan aja. Bahkan dia menyebabkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak teman-teman sekalian, coba buka surah As-Saffat. Ya. Kita baca ayat 51-nya. Surah As-Saffat ayat 51 dan beberapa ayat setelahnya. Baik, surah As-Saffat surah nomor 30 ayat 51. Perhatikan Allah menggambarkan bagaimana, ini luar biasa ya. Allah bocorkan buat kita di dunia apa yang terjadi nanti di akhirat. Bagaimana nanti di neraka, di surga, ada nanti orang masuk surga dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Nanti ngobrol sama teman-teman yang sama-sama di surga, mengingat ada satu temannya dulu di dunia yang selalu mengajak pada keburukan. Perhatikan, kita dengarkan di sini Allah berfirman, menceritakan buat kita yang akan terjadi nanti. Ini mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu menceritakan tentang umat sebelum kita, supaya ambil pelajaran, hukum-hukum yang harus kita jalankan semasa hidup, dan apa yang nanti akan terjadi di akhirat sana. Sampai kehidupan yang jauh ke depan kita sudah diberitahukan. Di ayat 51 bunyinya, Qala qailum minhum inni kana li qarin. Salah satu dari ahli surga itu akan berkata, sungguh dahulu di dunia aku mempunyai seorang teman.
Karena nanti kalau kita di surga teman-teman, kita akan mengenang tuh. Ingat gak dulu kita di masjid Bulak Rantai itu pada duduk? Ingat gak pernah kita ke taklim ini? Ingat gak pernah kita buka puasa orang sama-sama? Itu semua akan kita lihat historinya. Kita akan mengenang semua kebaikan itu nanti. Saling bercerita. Nah ini salah satu yang ceritakan ahli surga akan bicara sesuatu. Terus dia bilang, oh saya ingat dulu di dunia saya punya teman satu loh. Lalu ayat 52-nya, yaqulu ainnaka laminal musaddiqin. Temanku itu suka bilang, ini ahli surga cerita sama ahli surga yang lain. Temanku itu suka bilang waktu di dunia, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Kok dia percaya akhirat? Percaya ada azab kubur, ada hari kebangkitan, timah amal, ada surga neraka. Kau percaya itu? Lihat di situ dikasih tanda tanya. Kenapa? Karena temannya yang di dunia ini yang buruk ini, itu mengolok-olok dia. Kok ngapain azan ke masjid? Ngapain sibuk cari rezeki halal, tutup aurat? Ngapain hadir majelis ilmu lama-lama duduk? Jadi dia, kok percaya itu semua nanti di akhirat? Temannya bilang begitu. Ayat 53-nya, Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Orang-orang yang teman buruk ini berkata pada orang yang baik ini, apakah bila kita nanti mati dan kita telah menjadi tanah, masuk ke kuburan dan tulang belulang, kan orang kalau sudah dikubur sekian tahun kan otot uratnya semua kan habis dimakan tanah, tinggal tulang belulang, ya. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan? Tanda tanya. Maksudnya orang yang jahat ini, orang yang buruk ini, teman buruk selalu bilang, udahlah nggak usah percaya itu semua. Masa masuk akal, udah jadi tulang belulang lagi dibangkitkan. Nah seperti itu. Lalu ayat 54-nya, qala hal antum muttali'un. Maka dia berkata pada teman-temannya ahli surga, maukah kamu meninjau temanku itu? Ayo kita lihat yuk, cari di mana dia. Ya, perlu Bapak Ibu tahu ya, kita nanti dari surga, ya, kita bisa melihat neraka setiap saat. Sebagian ulama ada yang menjelaskan tentang surga, di bagian belakang surga seseorang mukmin ada pintu yang dia bisa buka, dia bisa lihat neraka setiap saat. Dia bisa melihat bagaimana siksaan di sana supaya dia terus bersyukur kepada Allah, nggak masuk ke situ. Dia bisa melihat itu. Maka di sini dia ajak teman-temannya di surga. Ayo kita cari temanku itu yuk. Di mana dia sekarang? Ayat 55-nya, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia meninjaunya, mencari tahu temannya yang buruk itu, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala, sedang disiksa. Yang ajak-ajak dia, yang olok-olok di dunia, kau percaya itu kematian nanti ada kebangkitan? Kau percaya itu kalau sholat dikasih balasan? Percaya itu orang kalau zina akan dihukum? Dia olok-olok itu. Maka waktu dilihat nanti di hari kiamat didapat dalam neraka orang itu. Ayat 56-nya, ahli surga ini akan bicara sama temannya ahli neraka itu. Allah sudah bocorin buat kita di sini. Kata Allah, qala tallahi in kitta laturdin. Ia berkata pada temannya di neraka itu, demi Allah, sesungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakanku. Yang ahli surga ini bilang sama temannya masuk neraka, kau hampir celakakan saya dulu nih. Kalau saya ikutin ucapanmu dulu, nggak percaya tentang kuburan, nggak percaya tentang hari kebangkitan, saya sama kamu di neraka nih. Ayat 57-nya, ahli surga ini mengatakan, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Jikalau bukan karena nikmat Tuhanku, Allah selamatkan aku dengan keimanan, dengan komunitas yang baik, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Sama dengan kamu nih. Lalu ayat 58-nya, afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati? Ya. Maksudnya ahli surga ini mengatakan, kami juga mati sebagaimana kau mati. Tapi ayat 59-nya, illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Tapi kami rasakan kematian sebagai kalian, cuma mati satu kali saja. Dan setelah mati dibangkitkan, kami enggak disiksa seperti kalian di neraka. Kami mendapatkan kenikmatan. Ayat 60-nya, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Ya. Jadi teman-teman jangan tunggu, ya, jangan tunggu. Ya, kita berada di akhirat baru kita menyesal, jangan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Demi Allah teman-teman sekalian, kalau di detik ini ada orang, carilah mungkin kuburan terdekat di Bulak Rantai ini, misalnya ada kuburan di mana, Anda mungkin lebih tahu teman-teman yang tinggal sekitar sini. Anggap dari kuburan itu salah satu kuburan ada yang terbuka, penghuni yang muslim dibangunkan sama Allah, dikasih waktu 5 menit dia hidup. Kira-kira 5 menit yang hidup ini, apa yang dia mau buat?
Apa yang akan dia buat? Dia akan kembali cari makanan favoritnya di restoran. Dia akan kumpul sama teman-temannya. Dia akan biologi sama pasangannya. Dia akan mulai mengatur proyek-proyek baru lagi. Tidak, demi Allah. Dia akan melakukan satu dari dua perbuatan saja. Dia kerjakan amal soleh yang bagi dia terbaik. Misalnya dia sholat 2 rakaat dalam 5 menit itu. Atau dia tobat dari dosa-dosanya. Gak ada yang lain. Nah sekarang posisikan diri antum kalau jadi mayit dan diberikan kesempatan hidup 5 menit itu. Kita akan kejar. Nah mumpung belum jadi mayit, jangan tunggu waktu itu. Antum masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan. Kami teman-teman sekalian sebagai dai hanya bisa teriak-teriak seperti ini. Tapi kami tidak bisa ngawasin Bapak Ibu setiap saat datang ke rumah ketuk, Pak sholat, Bu sholat, sedekah. Gak bisa. Harus antum cerdas. Semua dai-dai hanya bisa menyampaikan. Para rasul hanya bisa menyampaikan. Tugas kita mendengar, tanamkan dalam hati, praktikkan dalam kehidupan. Orang yang cerdas, dengar ilmu, amalkan. Karena ilmu itu kita butuh. Itu kendaraan kita menuju kepada yang terbaik di akhirat. Ilmu itu ibarat bodyguard. Penjaga kita. Kita kalau sudah punya ilmu, tahu mana halal haram, ini jadi kayak bodyguard. Kita mau makan, kita mau minum, mau bekerja, mau apa saja, maka ilmu akan mengatakan, itu boleh, ini nggak boleh. Jadi pengawas kita. Itu bagus sekali. Gitu kan? Nah ini penting teman-teman sekalian. Baik, ini yang ketiga ya. Kalau kita ingin bicara tentang masalah ini banyak sekali. Kemudian yang keempat, jalankan sunnah Nabi SAW supaya kita bisa semangat dalam ibadah, sering menziarahi kubur dan mengingat kematian. Sering menziarahi kubur. Jadi usahakan dalam sehari atau sepekan lah paling tidak, Anda pernah ziarah kubur. Nabi SAW dalam satu pekan itu bisa menziarahi kubur beberapa kali. Kuburan dekat rumah beliau namanya Baqi, kuburan para sahabat. Dan ziarah kubur ini tidak harus Anda masuk ke dalam, berdiri di atas kuburan tertentu. Walaupun di pintu gerbangnya saja. Saksikan, lihat dengan mata kepala kuburan itu. Ya. Dan ingat, di dalam kuburan itu ada orang-orang yang mungkin lebih tampan dari kita bagi laki-laki, lebih cantik dari kalau dia perempuan, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala-gala. Tapi sudah jadi tulang belulang. Dan kita tinggal tunggu waktu menyusul mereka. Demi Allah tidak ada orang yang kekal. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, kau pasti mati. Nabi Muhammad pasti mati. Dan mereka semua akan mati. Menyesal teman-teman sekalian kalau mati dalam kondisi masih ada kesempatan amal soleh yang kita sia-siakan. Jangan. Kesempatan emas. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, aktsiru dzikra hadimil lazzat, yakni al-maut. Perbanyak mengingat pemutus semua kenikmatan dunia, yaitu kematian. Bukan berarti Bapak Ibu, oh kalau gitu saya nggak usah pikirin kerjaan, nggak usah pikirin pendapatan. Enggak, bukan begitu. Jangan buka pintu dosa, sibuk dengan yang wajib ataupun sunnah. Minimal mubah. Tapi itu pun jangan berlebihan dalam masalah mubah. Pintu dosa tutup aja. Lalu ingat kematian supaya kita termotivasi selalu beribadah. Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah mengantar jenazah sambil berzikir. Pas antar jenazah, beliau lagi diam tapi itu lihat jenazah lalu zikir sambil ikut antar jenazah. Ada satu anak muda di sebelahnya bilang, wahai imam, kalau imam kayak kita sekarang kiai, wahai imam, kenapa anda berzikir? Kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah karena yang sedang kita antar udah nggak bisa berzikir. Ini yang mati ini sekarang nggak bisa berzikir, jangan tunggu dia. Di Condet ini teman-teman, pernah saya sholat Jumat di dekat kantor. Subhanallah, ada jenazah diantar. Jenazah itu ditaruh di bagian teras masjid dan ditaruh paling ujung. Ditaruh jenazah, geranda jenazah akan disolati habis Jumat. Di sebelahnya yang masih hidup buat saf. Saya ada di belakang waktu itu kebetulan. Saya jadikan itu bahan introspeksi diri. Subhanallah, yang masih hidup bisa beribadah. Yang sudah mati udah gak bisa buat apa-apa. Tapi saya sangat yakin yang mati ini, kalau dia bisa ngomong, dia berharap bisa kerjakan sholat Jumat bersama dengan orang yang masih hidup. Tapi sudah nggak bisa. Kenapa kita tunggu masa-masa kita sudah tidak bisa beramal lagi? Penyesalan selalu di belakang. Hati-hati teman-teman, maksimalkan itu. Ya, siapa yang suka ziarah kubur, dapat pahala ziarah kubur, dia juga akan mengingat kalau di kuburan itu dia juga akan masuk di dalamnya. Saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian, pelatihan kematian. Saya adakan di waktu itu di Kota Makassar, Tablik Akbar.
Kami juga adakan di Kota Padang pelatihan buat teman-teman mahasiswa di awal mereka mau masuk ke kampus. Ya. Salah satunya adalah menyebutkan tentang masalah kematian itu sebuah fakta dan akan datang pada siapapun, tidak harus orang sakit. Ya. Terbukti orang yang ada di rumah sakit, orang sakit sama para perawat dan petugas medisnya itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang lalang di depan rumah sakit. Artinya yang mati dalam kondisi tidak sakit itu lebih banyak. Saya pernah buat liang lahat, setelah kita sebutkan tentang kematian itu sebuah fakta, dalil-dalilnya, perkataan para ulama salaf tentang masalah itu, saya minta panitia masjid adakan geranda, kain kafan dan gerandanya. Lalu saya minta jemaah, siapa yang siap coba menjadi jenazah 5 menit saja. Waktu itu di Kota Makassar ada satu saudara kita, beliau tukang batu, bangunan, angkat tangan, saya Ustaz. Baik silakan. Saya bilang naik di sini, di depan dekat saya. Nanti Anda baring di atas kain kafan ini dan setelah tidur di situ tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah meninggal dan coba renungi semua apa yang saya ucapkan. Ada teman-teman panitia yang coba membantu. Masuklah dia duduk di atas kain kafan itu, begitu dia tutup matanya, orang ini tiba-tiba nangis sendiri. Bapak ini tadi tiba-tiba nangis. Belum diapa-apakan nih, saya belum bicara apa-apa. Kemudian saya suruh teman-teman panitia bungkus badannya dengan kain kafan itu. Semua wajahnya yang kita buka. Semua perlengkapan jenazah kita taruh di sekitar situ. Lalu saya bilang sama dia, Pak, coba renungi. Sekarang semua hiruk-pikuk suara di masjid ini yang Anda dengarkan, orang ngomong, orang mungkin ada juga ikut menangis, orang yang lagi ketawa mungkin ya, itu semua adalah orang-orang yang ada di sekitar rumah Anda di saat Anda meninggal dunia. Tapi karena Anda sudah jadi mayit, nggak bisa protes. Jangan ngomong, jangan teriak, jangan ketawa. Kita nggak bisa buat apa-apa. Bahkan panitia yang mengurus jenazah kita mau meletakkan tangan di dada, mau meletakkan tangan di perut, kita nggak bisa protes, sudah harus ikut, gitu kan? Seperti itu. Sekarang renungi semua peluang ibadah yang Anda sia-siakan selama ini. Semua peluang. Pernah ada kesempatan sedekah, nggak sedekah, ada orang tua tidak berbakti, dengarkan azan, tidak jawab ke masjid, tidak tutup aurat, apalah segala macam. Peluang dan Anda menyesal karena Anda butuh dengan pahala itu. Saya diam berapa detik lalu saya katakan begini. Dan coba bayangkan semua peluang dosa yang tidak Anda sia-siakan. Setiap ada kesempatan ini, itu dibuat semua dan tidak sempat taubat. Sekarang Allah akan hukum Anda. Ini cuma hitungan detik ya. Pelatihan ini cuma kurang dari 5 menit satu orang. Setelah itu saya diam kemudian dia mulai orang ini menangis terus. Setelah itu saya bilang sama panitia tolong angkat jasadnya ke geranda mayit. Dan saya minta yang sedang ikut pelatihan jangan dibuka matanya. Tetap dia terbawa dengan suasana dia pribadi, dengan tutup mata dan dia membayangkan dia sudah mayit. Setelah itu diangkat oleh teman-teman panitia menuju ke samping masjid, ada liang lahat kami sudah buat lalu diturunkan. Saya bilang ya coba sekarang renungi kalau Anda betul-betul akan masuk ke dalam kuburan ya. Dan kami akan tinggalkan Anda sebentar lagi, Anda akan ketemu dengan mungkar nakir yang menanyakan pertanyaan. Itu penentuan Anda selamat atau tidak. Yang bisa menjawab hanya orang beriman dan beramal saleh. Kalau orang fasik dia tidak akan bisa menjawab apa-apa atau orang kafir. Maka dia turun lalu saya suruh panitia tutup dengan kain di atas liang lahat tersebut. Kami semua keluar. Saya dari luar pakai mikrofon mengatakan, coba buka mata Anda, lihatlah ini rumah Anda sekarang. 1 kali 2 meter ini rumah Anda sekarang. Ini adalah rumah Anda. Rumah yang tadinya 1000 meter, 1 hektar, udah nggak ada, jadi warisan. Udah nggak ada. Ini sekarang rumah Anda. Dan sebentar lagi 3 langkah ini kami melangkah, malaikat mungkar nakir akan datang dan menanyakan kepada Anda penentuan Anda selamat atau tidak. Jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Setelah hitungan berapa detik saya minta beliau keluar. Waktu keluar Pak Bayu sekalian ini kenyataan ya. Bukan saya ngarang-ngarang. Dia sempoyongan Bapak itu. Terus kami pandu kembali masjid lagi, kami kasih mikrofon. Pak, tolong ceritakan ke jamaah pengalaman jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic sambil gemetar. Bapak Ibu sekalian. Terus dia, Ustaz saya tobat, saya masih tinggalkan sholat, ada orang tua saya tidak bakti. Dia terbawa dengan arusnya sendiri. Dia ceritain sama semua jemaah sambil dia nangis-nangis. Setelah itu kita coba yang kedua, coba yang ketiga. Ada satu ibu-ibu akhwat kita coba sampai pingsan. Setelah mungkin kurang lebih durasi semua karena masing-masing 5 menit, sekitar 20-25 menit. Karena kami kasih sampel 5-6 orang. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini baru pelatihan. Tapi demi Allah satu waktu nanti kita semua akan mati. Dan pada saat itu dibungkus kain kafan yang sebenarnya dan tidak akan pernah kembali lagi. Ingat, dunia yang selama ini kita kejar tidak ada kepemilikan abadi.
Bapak Ibu yang punya motor, punya mobil, BPKB-nya sekarang surat polisinya atas nama Anda. Sementara kalau kita mati pindah tangan. Bukan punya kita. Rumah, tanah atas nama kita. Sementara begitu mati sudah pindah semua. Enggak ada. Jabatan, harta semua tidak ada milik kita. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau orang meninggal dunia ikut ke kuburan 3 hal. Amalnya, keluarganya dan hartanya. Dan akan pulang 2, harta dan keluarganya dan akan tinggal bersamanya amalnya. Maka rugi sekali orang yang sibuk saja dengan harta dan keluarga, tapi dia lupa amalnya justru yang akan menemani dia nanti di akhirat. Yang terakhir teman-teman sekalian kiatnya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ulang-ulangi. Terutama doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadits Abu Daud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang-ulangi habis sholat, di saat lagi di kendaraan, di saat lagi pokoknya bukan di tempat yang dilarang zikir. Maaf, bukan di WC, di jalan, di pasar, ulangi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tahu artinya apa? Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma inni ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah kepadamu. Setiap ada kesempatan lisan selalu istighfar. Kata para sahabat diantaranya Anas radhiyallahu anhu, kami menghitung Nabi SAW dalam satu majlisnya beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Dalam riwayat lain Nabi selalu mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Sambil ngomong sama temannya, ada jeda sedikit beliau selipin Rabbighfirli wa tub alayya. Sampai 70 kali dalam satu majlis. Karena selalu coba beramal saleh. Dan para salafus saleh mengatakan perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Karena orang yang menemukan di setiap dua baris dari buku amalnya, amal-amal soleh termasuk istighfar dan amal-amal yang lainnya, maka dia akan sangat gembira nanti pada hari kiamat. Ingat, peluang hanya sekali, tidak bisa terulang lagi. Untuk beramal soleh dan jangan sia-siakan. Mumpung Allah memberikan umur kepada kita semuanya. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.